selain memiliki kelebihan, revaluasi aset pun memiliki kekurangan. Berikut adalah kekurangan dari revaluasi aset. Yang pertama, perusahaan tidak dapat menilai kembali aset tetapnya setiap tahun. Karena ini merupakan aturan, ya. Tidak bisa melakukan evaluasi lagi setelah dilakukan revaluasi. Tapi kan ini juga nggak mungkin terjadi, ya, atau kecil kemungkinannya terjadi. Yang kedua, jumlah penyusutan yang dibebankan atas revaluasi aset tetap tidak menunjukkan pola yang teratur. Pola yang teratur itu adalah diakibatkan, ya, ini akibat perubahan nilai aset. Ya, seperti contoh, misalkan di sini sebelum revaluasi itu nilainya asetnya 100 juta. Setelah revaluasi asetnya 130 juta. Misalkan ini kita susutkan 25 juta per tahun. Nah, setelah 2 tahun berjalan atau lagi berjalan, berubah. Yang asalnya 25 juta per tahun jadi 28 juta per tahun. Ini kan menjadikan pola tidak teratur. Seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah perusahaan menghabiskan banyak uang untuk revaluasi aset tetap. Karena pekerjaan melakukan penilaian terhadap aset yang kita miliki itu membutuhkan penilai dari para penilai yang ahli. Dan untuk mendatangkan mereka itu perlu biaya yang harus dikeluarkan. Oleh karenanya, ketika kita akan melakukan evaluasi, dibutuhkan perhitungan yang matang. Apa yang akan kita dapatkan atau berapa yang akan kita dapatkan dan berapa biaya yang harus kita keluarkan untuk mendapatkan keuntungan itu. Dalam hal ini kita harus menganalisis cost and benefit-nya. Misalkan kita mendapatkan benefit 100, ya, tapi kita cost-nya itu 120, maka jangan kita lakukan. Tapi sebaliknya, ketika kita punya benefit 100 tapi cost-nya 60, maka kita lakukan. Makanya dalam hal ini kita harus bisa menghitung secara tepat agar keputusan untuk melakukan evaluasi itu menjadi tepat, khususnya berhubungan dengan perpajakan, dan nanti efek multipliernya adalah kepada pinjaman, kemudian kepada jumlah aset yang dimiliki pada saat merger. Itu beberapa kekurangan yang akan didapatkan mungkin akan didapatkan ketika memutuskan untuk dilakukannya revaluasi aset. Tentu ditambah lagi ada peraturan di mana tidak boleh menjual lebih dari 5 tahun, kurang dari 5 tahun. Kalaupun boleh menjual itu harus ke pemerintah atau harus di merger, harus digabungkan, harus dikembangkan usahanya. Demikian.